Palija itu tidak menyentuh Aetra. Kalau misalnya itu memang dibeli oleh BUMD, yang kami tahu dalam belajar hukum itu bahwa pemegang saham adalah subjek hukum yang terpisah dari company atau perusahaan, begitu. Nah, yang kemudian kita ragu adalah bagaimana sebetulnya sejauh mana Pemprov. Kita bicara tentang Pemprov, ya paling banter kita bicara PAM. Kalau misalnya pengelolaan air, kita nggak terlalu mengenal Jakpro. Kita apalagi nggak kenal juga Pembangunan Jaya dalam hal pengelolaan air. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana sesuai dengan mandat perundang-undangan Pemprov bisa mempengaruhi atau mengontrol pengelolaan air Jakarta apabila sahamnya dibeli oleh Jakpro. Dan Bapak Ibu semua juga harus tahu bahwa Jakpro walaupun 99% sahamnya dimiliki oleh Pemprov, tapi Jakpro punya anak perusahaan loh. Jakpro punya anak perusahaan yang tidak satu. Nah, pertanyaannya kemudian ini kita tanya semua, apakah benar bahwa profit dari pengelolaan air nanti yang kemudian di tangan Palija, pengambil alihan saham tidak otomatis membubarkan Palija loh, Bapak Ibu. Karena yang dibeli itu hanya sahamnya saja. Skemanya kita nggak jelas apakah itu akuisisi, merger atau konsolidasi. Itu yang kita coba, publik nggak tahu skema yang mana yang mau diambil nih. Kalau misalnya hanya pengambil alihan saham, otomatis Palija sebagai perusahaan itu masih tetap ada. Otomatis perjanjian kerjasama antara PAM dengan Palija itu masih ada. Nah, kan itu juga aneh. Ketika kita semua sadar bahwa sumber akar masalahnya di perjanjian kerjasama, kok hanya sahamnya doang yang diambil? Kenapa kemudian putuskan saja kontraknya dan kemudian pengelolaan kembali ke tangan Pemprov melalui PAM? Tapi catatannya PAM juga harus diaudit. Nah, yang kita masih ragukan adalah seberapa besar nanti kontrol Pemprov terhadap Palija ketika sahamnya sudah diambil. Dan kemudian yang kedua yang meragukan lagi adalah pembelian saham ini dianggap gugatan kita dianggap menghalangi pembelian saham. Nah, ya sebetulnya kalau pembelian saham beli aja. Kenapa harus dikait-kaitkan dengan gugatan? Orang pihak-pihaknya juga beda kok gitu. Perlu Bapak Ibu semua ketahui bahwa Jakpro dan Pamjaya dan Pembangunan Jaya adalah bukan pihak di dalam sengketa peradilan. Nah, apabila misalnya memang gugatan itu menghalangi dan sedianya untuk dicabut supaya pembelian saham itu bisa terus dilanjutkan, maka katakanlah hitam putihnya gitu. Hitam putihnya yang bisa memegang komitmen bahwa Pemprov, PAM atau Jakpro yang nanti akan mengambil alih saham itu bisa tetap memegang amanah rakyat gitu, yaitu kualitas air dan keterjangkauan. Apa yang bisa memegang? Yaitu menurut tawaran adalah perdamaian atau kalau dalam bahasa istilah perdatanya yaitu gading. Jadi perdamaian, akta perdamaian di dalam pengadilan itu nanti akan mengikat pihak-pihak. Lah, kemudian muncul lagi pertanyaan dari kami dong. Kan yang pihak-pihak yang digugat yaitu dari mulai presiden, terus kemudian ada Pemprov, terus kemudian ada PAM, sampai turun tergugatnya Palija Aetra. Kan nggak melibatkan Jakpro dan Aetra. Jakpro dan Pembangunan Jaya. Nah, dari bagaimana logika hukumnya si perdamaian ini nanti bisa mengikat Jakpro dan Pembangunan Jaya? Itu yang sampai sekarang kami jujur aja belum bisa kami terima logika hukumnya. Dan kami juga sebetulnya belum mendapatkan tawaran perdamaian dari seluruh tergugat, begitu, hanya dari salah satu pihak tergugat saja. Kita belum melihat bagaimana standing dari para tergugat yang lainnya, termasuk tergugat. Karena kan nanti akta perdamaian harus mengikat seluruh pihak, gitu. Nah, itulah kemudian pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab, yang kami harap juga melalui berbagai usaha, termasuk diskusi publik ini bisa menjawabnya, Mas Tama. Gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Bang
Nesta atas penjelasannya yang cukup panjang. Iya, sebelum lanjut cukup jelaskan maksud saya. Saya juga mengatakan kepada rekan-rekan sekalian bahwa diskusi kita pada hari ini juga dihadirkan oleh rekan-rekan dari PT PAM, ada Pak Sri juga, ada rekan-rekan lainnya yang juga kebetulan hadir. Dan juga jangan lupa, walaupun kita cuma sedikit yang ada di sini, ada jutaan mata yang dikomandang lewat Twitter dan lewat live streaming, bukan begitu? Ya. Nah, kemudian berikutnya akan saya berikan kesempatan kepada Mas Reza, kira-kira juga untuk menjelaskan apa yang kemudian juga harapan dari koalisi terkait dengan gugatan yang sudah dilakukan, dan kira-kira bagaimana kemudian koalisi menyikapi soal pembelian saham yang sekarang sedang diupayakan oleh Pak Jokowi. Nah, mungkin itu saja yang perlu dijelaskan, dan waktunya juga tidak banyak karena saya yakin teman-teman yang ada di sini juga mau bertanya juga, Mas Reza. Jadi waktu sekitar 10 menit. Jadi saya sekali. Nah, ini hanya mengingatkan ya, karena durasi yang sudah juga pekerjaan. Ya, silakan Mas Reza. Terima kasih Mas Tama. Sebenarnya saya siapkan presentasi, memang presentasinya agak panjang tapi akan saya usahakan cukup di 10 menit itu, karena banyak sekali hal-hal yang terkesan baik gitu, misalnya peningkatan pelayanan, nasionalisasi, pengambilan alih oleh pabrik, tapi detailnya saya kira pabrik perlu tahu ada, karena kalau tidak kita akan tersesat dalam salah paham dan kita bertikai antara kita sendiri gitu, ini kan seolah-olah ini merah putih mau diambil alih gitu ya, sesama merah putih kita jadinya tengkar karena bahasa-bahasa yang terlalu berkualitas itu. Terakhir spanduk yang berlebihan asing gitu. Judulnya saya bikin begini, nasionalisasi air. Kita mau pakai format yang mana, konstitusi kita, undang-undang dasar Republik ini, atau pasal-pasal dalam kontrak. Dalam penjelasan nanti kita bisa lihat bahwa rujukan pemerintah sejauh ini itu kontrak, bukan konstitusi. Padahal tadi dijelaskan Pak Bi bahwa patokan kita konstitusi. Ini sekarang kan sering kita lihat seperti ini ya, seolah-olah dulu lebih baik. Perlu kita pahami bahwa kontrak kerjasama antara Pamjaya dengan operator asing di swasta di Jakarta itu dimulai sejak 97, masih masa Soeharto, dan tertutup. Tidak ada yang tahu. Semua penunjukan langsung, makanya kita mau itu jangan terulang lagi. Semua harus terbuka dalam konteks due diligence, pembelian saham itu dilakukan dalam konteks bisnis tertutup. Air yang harusnya domain publik menjadi rahasia. Ini kronologi singkatnya. Jadi ya kondisinya tidak jauh berbeda dengan hari ini. Buruknya layanan air di Jakarta, air minum ya, saya ingatkan bahwa air minum nama perusahaannya perusahaan daerah air minum. Dari dulu sejak sebelum kontrak sampai sekarang itu nggak ada bedanya. Itu diawali dari pinjaman Bank Dunia kepada pemerintah Indonesia termasuk untuk Jakarta. Selanjutnya Bank Dunia dalam tanda kutip mulai memaksa pemerintah kita untuk melibatkan, menyertakan aktor swasta, perusahaan swasta. Walaupun sesuai standar Bank Dunia yang namanya pelibatan swasta itu harus melalui tender, tapi waktu itu menurut Soeharto langsung saja, siapa yang berani lawan Soeharto itu tak satu pun pejabat yang berani lawan. Jadi Menteri PU waktu itu Rarimah Mukhtar terpaksa memberikan konsesi kepada konsorsium perusahaan dari Inggris namanya Thames Pamjaya yang bekerjasama dengan Sigit. Menteri waktu itu sama jangankan anaknya Soeharto sama pembantu Soeharto itu nggak berani. Selanjutnya diikuti dengan tahapan catatannya harus diingat bahwa waktu itu sejak zaman sekarang sampai Orde Baru yang namanya sektor-sektor strategis air, pangan, pendidikan, transportasi, komunikasi itu masuk dalam domainnya pemerintah, tidak boleh dikelola oleh swasta karena strategis. Tapi karena penunjukan ini, karena tekanan Bank Dunia, air itu dikeluarkan, undang-undangnya dirubah, kebijakannya dirubah. Jadi demi
membangun kerjasama dengan swasta asing, undang-undang kita dirubah, peraturan perundang-undangan dirubah, air itu dikeluarkan dari yang hukum domain publik menjadi sesuatu yang bisa dikomersilkan. Itu yang bertentangan dengan konstitusi. Jadi tanpa melalui tender, ditunjuk langsung, terus ditandatangani 97 dan mulai berlaku efektif tahun 98, dan 98 swastanya lari, swasta asingnya, karena ada kerusuhan, ada reformasi politik di Indonesia. PAM mengelola air waktu itu tanpa ada swasta. Selanjutnya juga ada krisis ekonomi waktu itu. Selanjutnya mereka kembali lagi setelah kerusuhan politik dan minta kontraknya direvisi. Hari ini yang kita lakukan, yang tadi disampaikan oleh pemerintah, itu sebenarnya revisi kontrak, dan itu bukan hal baru. Jadi 97 itu masih ada Antoni Salim, ada Sigit, Roni Soeharto. Setelah 98, dan kita tahu sentimen waktu itu anti Soeharto Indonesia, itu dihilangkan, ganti perusahaan. Udah ada, jadi upaya jual beli saham itu bukan hal yang baru. Itu ukuran bahwa air sejak itu sudah diperjualbelikan dalam bentuk saham itu. Sebenarnya itu hal yang lebih liar dari privatisasi, karena dia udah pasar saham, siapa yang bisa kontrol. Terus sudah beberapa kali dilakukan, dan kita tahu sekarang Aetra, TPJ sudah tidak ada di Indonesia, artinya saham dia sudah dijual. Proses penjualan saham sekali lagi saya katakan sudah berkali-kali dilakukan tanpa pengetahuan publik. Apakah kita mau renegosiasi lagi? Skema yang ada hari ini adalah skema renegosiasi, saya katakan begitu. Sejak kontrak itu, Jakarta dibagi dua wilayah konsesi. Sebelah dan tengahnya ini, garis tengah ini adalah Ciliwung. Jadi sebagian besar sebelah barat itu diberikan kepada konsorsium yang sekarang namanya Palija. Dulu